Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustaz semuanya? Ustaz harapkan antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini adalah hari pertama kita bertemu dalam proses belajar mengajar di bangku yang baru, di kelas yang baru, yaitu di kelas 9. Ustaz harapkan antum semua agar dapat menjadi lebih baik dari kelas 8 ya. Kemudian materi-materi kita juga adalah materi-materi lanjutan dari kelas 8. Oke, hari ini kita akan membahas tentang mata pelajaran IPS ya. Dengan tema kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya ya. Oke, tidak memperpanjangkan waktu, menyingkatkan waktu, kita akan masuk kepada materi ya. Kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya. Sebelum Ustadz membahaskan lebih lanjut mengenai ini, Ustadz ingin membacakan arti dari Quran surat Al-Baqarah ayat 11 ya, yang mengatakan bahwa, dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Kemudian mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Quran surat Al-Baqarah ayat 11 ya. Jadi di sini dikatakan, dapat kita pahami bahwa di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 11 ini mengatakan bahwa kita dituntut untuk tidak merusak muka bumi ya. Janganlah kamu melakukan atau membuat kerusakan di muka bumi. Jadi dalam Al-Quran ini sudah dilarang untuk membuat kerusakan di muka bumi, agar kita terjaga ya, agar dunia ini, bumi ini terjaga dari yang namanya bencana. Seperti kalau kita menebang pohon di hutan ya, nanti akan ada bencana ya. Jadi kalau hutan-hutan sudah gundul, maka akan ada bencana yang namanya banjir. Kemudian ada juga yang dikatakan dengan longsor ya. Kemudian masih banyak juga apabila kita melakukan kerusakan yang lain, maka akan ada bencana-bencana yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ya. Jadi itu. Oke. Kita lanjut dengan materi. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai benua, ya ada beberapa benua yang kita bahas. Ya untuk kali ini Ustadz akan membahas benua Asia saja ya. Oke. Hakikat benua. Kita harus tahu dulu sebelum kita membahas dengan benua Asia, kita harus paham apa itu pengertian dari benua. Ya. Benua adalah bagian bumi berupa tanah atau daratan yang sangat luas, sehingga bagian tengah itu tidak mendapat pengaruh langsung dari angin laut ya. Jadi seperti benua Asia ya. Benua Asia itu ada bagian daratan yang sangat tengah, itu tidak mendapatkan angin laut secara langsung ya. Jadi mereka melewati daratan-daratan yang lain. Itu pengertian dari benua. Oke. Untuk kali ini kita ada beberapa benua yang kita bahas. Yang pertama itu Eropa, Australia, Amerika, Afrika, dan Asia. Kemudian yang Ustaz jelaskan hanya dengan benua Asia. Kemudian yang selanjutnya benua Eropa, Australia, Amerika, Afrika. Di antum baca di buku paket. Nanti Ustaz akan memberikan tugas melalui Google Form ya. Dia akan ada soal-soal di Google Form yang akan Ustaz kirim linknya melalui grup WA. Oke, kita lanjut. Kita sudah mengetahui pengertian dari benua ya. Jadi benua adalah bagian bumi berupa tanah atau daratan yang sangat luas ya. Kalau daratannya tidak luas ya, atau daratannya kecil, disebut dengan pulau ya. Seperti yang kita ketahui, ada yang namanya Pulau Sumatera, kemudian ada Pulau Rote ya. Ada Pulau Kalimantan. Itu merupakan yang dikatakan dengan pulau. Kalau benua itu sepertinya contoh benua itu ada Asia. Benua Asia tergabung menjadi beberapa negara ya. Beberapa negara. Yang pertama itu Indonesia dan lain sebagainya ya. Kemudian benua Asia itu terbagi menjadi beberapa regional ya, atau bagian ya, seperti Asia Barat, Asia Tenggara, Asia Selatan ya, dan Asia lainnya. Oke, kita lanjut. Pengertian benua dapat juga disebut sebagai daratan yang sangat luas di bumi ya. Benua dapat juga disebut sebagai daratan yang sangat luas di bumi ya. Itu seperti benua Afrika,
kemudian benua Amerika, benua Eropa, dan benua Australia, ada juga benua Antartika ya. Oke, kita lihat bagaimana bentuk benua-benua yang ada di dunia ini. Ini merupakan peta ya. Ini ada 7 benua Amerika. Ini kemudian berubah menjadi 6 benua ya. Silakan diamati gambar peta yang ada di layar HP antum atau komputer antum. Ini yang 5 benua. Kemudian ini adalah 4 benua ya. Jadi ada 3 benua yang digabung nih. Kembali ke 7, ini yang tambahnya Amerika Utara, Amerika Selatan, ini Antartika. Dan yang 6 Eropa tidak termasuk ya. Yang 6 ini termasuk Eropa. 5 tidak termasuk Antartika. Yang ini yang kita bahas ya. Oke, ini ada yang 4 ya. Amerika, Afrika, Eurasia. Kembali ke yang 7. Oke, kita lanjut. Sekitar 70% daratan di bumi tersebar di belahan bagian bumi utara ya. 70% dari daratan di bumi tersebar di belahan bagian bumi utara. Seluruh wilayah benua Eropa terletak di belahan bumi utara ya. Jadi daratan ini sebagian besar ini bagian utara. Semua daratan bisa dikatakan ke utara semuanya. Ini utara. Nah, kalau dibelah menjadi 2 ya, utara selatan, maka bisa dikatakan 70% daratan berada di utara. Oke, kita lanjut. Seluruh wilayah benua Eropa terletak di belahan bumi utara ya. Ya, ini adalah Eropa. Ini semuanya berada di utara ya. Kita lanjut. Sebagian besar wilayah benua Asia dan Afrika berada di belahan bumi utara, relatif sama dengan yang berada di belahan bumi selatan ya. Kita lihat benua Afrika dan benua Asia ya. Kalau kita bagi menjadi 2, nah ini bisa dikatakan bahwa kita benua Asia dan benua Afrika itu bisa dikatakan 50% berada di utara dan juga di selatan ya. Oke, kita lanjut. Wilayah benua Australia seluruhnya terletak di belahan bumi selatan ya. Di mana yang Australia ini benua Australia ya. Dapat kita lihat di layar HP dan juga komputer antum semua. Ini adalah benua Australia yang berada di selatan ya. Bisa dikatakan kalau kita dibagi 2, ini utara, ini selatan ya. Australia semuanya di bagian selatan. Oke, kita lanjut. Luas benua di permukaan bumi ya. Ada beberapa benua yang ada di muka bumi, yang ada yang berpendapat 7, ada yang berpendapat 6 benua, ada juga yang berpendapat bahwa 5 ya. Jadi di layar komputer antum dan juga di HP antum kita membahas 6 luas benua ya. Yang pertama, luas benua yang terluas adalah benua Asia dengan luas 44.391.000 km². Ini adalah benua yang terluas di dunia. Kemudian peringkat kedua ada Amerika, Afrika, Antartika. Ya, ini Antartika merupakan benua yang tidak berpenghuni ya. Kemudian yang kelima ada Eropa. Kemudian benua yang terkecil di dunia itu adalah Australia. Ya. Kemudian kita masuk kepada pembahasan benua-benua yang ada di muka bumi ya. Untuk pembahasan kali ini Ustadz hanya membahas benua Asia. Kemudian selanjutnya benua Afrika, benua Amerika, benua Eropa antum baca di buku paket. Nanti Ustadz akan memberikan tugas melalui Google Form ya. Kalau tidak bisa menjawab berarti antum tidak membaca buku ya. Oke, kita lanjut. Benua Asia, letak dan luas. Secara astronomis, benua Asia terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur barat dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Ini merupakan letak atau secara letak secara astronomis ya, benua Asia. Jadi kalau di bujur timur
dari 26 derajat sampai 170 derajat ya. Boleh antum cek di peta di atlas kalau ada antum memiliki atlas dan sebagainya ya. Kemudian kawasan dan negara. Jadi ada beberapa bagian dari benua Asia ya. Ada 5 bagian dari benua Asia. Yang pertama itu ada Asia Barat ya. Kemudian yang kedua ada Asia Timur. Yang ketiga ada Asia Tengah, kemudian Asia Tenggara dan Asia Selatan ya. Ya, Asia Barat contohnya ada Lebanon, Yaman, ada Bahrain, Irak dan sebagainya. Asia Timur, Asia Tengah, Asia Negara itu adalah bagian dari Indonesia, ada negara Indonesia ya. Asia Tenggara itu ada Indonesia, ada Malaysia, Singapura, Brunei dan sebagainya. Asia Selatan itu ada India dan sebagainya ya. Coba kita lihat. Ini adalah peta Asia Selatan. Jadi di dalam peta Asia Selatan ini yang tergabung dalam Asia Selatan ini adalah yang pertama itu ada India, kemudian Maladewa atau Maldives, ada Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Pakistan, Afghanistan ya. Ini merupakan peta Asia Selatan nih. Kalau Myanmar ini termasuk Asia Tenggara ya, bukan termasuk kepada Asia Selatan. Oke, kita lanjut. Ya, jadi ini adalah peta Asia Barat ya. Ini ada Arabia, Iran, ini Afghanistan tidak termasuk kepada Asia Barat ya. Dan kita lanjut. Ini adalah peta Asia Tenggara ya. Ini ada beberapa negara. Yang pertama itu ada Indonesia, Filipina, Timor Leste dan sebagainya ya. Ada 11 negara ya. Ini yang termasuk atau yang tergolong dalam benua Asia. Jadi dalam benua Asia itu terbagi menjadi 5 kawasan ya. 5 kawasan. Ini terbagi menjadi 5 kawasan: Asia Barat, Asia Timur, Asia Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan ya. Jadi ada 5 bagian dari kawasan benua Asia. Kemudian dalam kawasan-kawasan tersebut terbagi menjadi beberapa bagian negara ya. Ya. Oke, kita lanjut. Ya, jadi di sini di dalam benua Asia terdapat beberapa iklim ya. Iklim yang pertama itu ada iklim tropis ya. Iklim tropis, kemudian ada iklim sedang atau iklim subtropis. Kemudian ada iklim kontinental, kemudian ada iklim gurun ya. Jadi ada 4 macam iklim ya yang terbagi di seluruh benua Asia ya. Benua Asia itu yang terbagi menjadi 5 kawasan tersebut ya. Jadi Indonesia ini termasuk kepada iklim tropis ya. Yang hanya memiliki 2 musim. Itu musim hujan dan musim panas. Kemudian iklim sedang ini memiliki 4 musim ya. Musim dingin, musim panas, musim hujan, dan musim semi ya. Oke, mungkin hanya ini yang dapat Ustaz jelaskan mengenai benua atau letak geografis ya. Geografis benua-benua yang ada di dunia, kondisi geografis benua di dunia. Nanti akan ada tugas yang Ustaz berikan melalui Google Form. Ada beberapa pertanyaan yang akan antum jawab melalui Google Form. Jadi nanti Ustaz akan memberikan linknya kepada antum ya. Ustaz akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.